Perfect. Hai JJ, selamat datang di channel YouTube Jessie Dahayu dan makasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini guys. Oke guys, jadi hari ini Ai mau bahas tentang beberapa rumah-rumah berhantu atau rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Nah, berhubung Indonesia ini luas banget, jadi Ai bakalan pilih beberapa rumah-rumah angker yang memang udah menjadi urban legend di daerah itu guys. Dan bahkan keangkeran dari rumah-rumah ini masih tetap menghantui daerah di sekitar tempat itu guys. Nah, kalian penasaran nggak sih di mana aja lokasi dari rumah-rumah angker yang ada di Indonesia ini, guys? Nah, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, pasang mata, pasang telinga, cerita kelam, kita mulai, guys. Nah, yang pertama adalah Rumah Darmo, guys. Rumah Darmo adalah salah satu rumah yang paling terkenal angker yang ada di Surabaya, guys. Nah, Rumah Darmo berlokasi di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukamanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, guys. Nah, ada beberapa versi cerita mengenai Rumah Darmo ini. Dari yang awalnya Rumah Darmo ini adalah rumah yang sangat megah, sampai akhirnya menjadi rumah terseram di Indonesia, guys. Nah, versi yang pertama menceritakan jika rumah ini dulunya ditempati oleh satu keluarga, yang mana keluarga ini diyakini melakukan persekutuan atau pesugihan dengan makhluk gaib, guys. Nah, setelah melakukan pesugihan itu, kehidupan keluarga ini berubah 180 derajat. Keluarga ini tidak kekurangan apapun. Mereka mau beli rumah, mau beli apapun, itu mereka bisa, guys. Tapi pada suatu hari, nggak ada hujan, nggak ada angin, keluarga ini malah berpikiran untuk menyudahi persekutuannya dengan makhluk gaib itu, guys. Jadi keluarga ini yang biasa memberikan tumbal manusia, akhirnya memutuskan untuk memberikan tumbal hewan kepada makhluk gaib itu, guys. Nah, keluarga ini sebenarnya menyadari jika yang mereka lakukan itu bertentangan dengan perjanjian yang mereka lakukan dengan makhluk gaib itu, guys. Tapi mereka nggak punya pilihan lain. Mungkin mereka ini udah merasa berkecukupan, udah memiliki banyak uang, jadi mereka berpikiran untuk memutuskan hubungan mereka atau persekutuan mereka dengan makhluk gaib itu, guys. Tapi yang namanya perjanjian dengan makhluk gaib, tentu itu adalah hal yang sangat-sangat merepotkan, guys. Salah dikit aja kalian bisa end, guys. Seperti yang dialami oleh keluarga ini, di mana saat mereka memutuskan untuk memberikan tumbal hewan kepada makhluk gaib itu, mereka sebenarnya sudah menyadari jika konsekuensi yang akan mereka dapatkan adalah kematian. Mereka pun mencoba untuk kabur dari makhluk gaib itu dengan cara pergi dari rumah mewah itu dengan meninggalkan satu orang bayi dan satu orang pengasuh yang tetap berada di dalam rumah itu, guys. Sedangkan keluarga yang lain memutuskan untuk pergi menyeberangi lautan dengan tujuan agar si makhluk gaib ini tidak dapat menemukan mereka, guys. Jadi kan ada yang bilang kalau kita misalnya berurusan dengan makhluk gaib, kita tinggal menyeberangi lautan aja, makhluk gaib itu nggak bakalan sanggup untuk nyari kita. Itu katanya kan, guys. Tapi nyatanya, satu keluarga ini malah mengalami hal yang tidak terduga. Saat mereka menyeberangi lautan ini, kapal mereka tiba-tiba saja tenggelam, dan sampai detik ini tidak pernah ditemukan, guys. Satu keluarga itu pun juga ikut tidak pernah ditemukan sampai hari ini, guys. Nah, sedangkan dua orang yang ditinggalkan di dalam rumah mewah itu, yaitu seorang bayi perempuan dan satu orang asisten rumah tangga, mereka sempat tinggal beberapa waktu di rumah Darmo itu, guys. Sampai akhirnya, mereka juga meninggal dunia akibat dihabisi oleh perampok, guys. Nah, itu versi pertama dari cerita rumah Darmo ini, guys. Ada versi keduanya, yang mana versi kedua ini mengatakan, jika bayi perempuan yang ditinggalkan di rumah Darmo itu konon tetap hidup dan menjadi pewaris dari rumah itu, guys. Tapi bayi perempuan yang sudah beranjak dewasa itu tidak pernah sekalipun menempati rumah itu, guys. Dia dikatakan hanya datang sesekali ke rumah Darmo, namun tidak pernah turun dari mobilnya dan hanya menyuruh seseorang untuk menaburkan bunga di rumah Darmo itu, guys.
sedangkan versi ketiga dari cerita Rumah Darmo ini adalah, konon katanya Rumah Darmo ini disewa oleh satu keluarga, namun satu keluarga ini meninggal di Rumah Darmo akibat dihabisi oleh perampok, guys. Nah, semenjak kejadian perampokan dan pembunuhan itu, rumah ini dikatakan sebagai rumah terkutuk, dan siapapun yang menempati rumah ini akan mengalami nasib yang sial atau nasib yang sama dengan penghuni terdahulu yang meninggal karena dibunuh oleh perampok, guys. Nah, itulah 3 versi dari cerita Rumah Darmo, guys. Bahkan sampai hari ini pun versi mana yang benar, versi mana yang bohong, itu tidak pernah diketahui, guys. Siapa pemilik asli dari Rumah Darmo ini, sampai detik ini pun juga tidak pernah diketahui. Nah, terlepas dari versi mana yang benar, nyatanya adalah Rumah Darmo ini sampai hari ini masih menjadi rumah terbengkalai, bahkan sempat terbakar di tahun 1997, hingga yang tersisa hanyalah puing-puing bangunannya saja, guys. Nah, saking seramnya Rumah Darmo ini, sampai-sampai di tahun 2014 kemarin, cerita mengenai Rumah Darmo ini pernah diangkat ke dalam layar lebar dengan judul Malam Suro di Rumah Darmo. Buat kalian yang udah pernah nonton, pasti tahu banget cerita dari Rumah Darmo ini, guys. Dan buat kalian yang belum pernah nonton, kalian boleh coba untuk cari atau kalian bisa coba untuk tonton film horornya ini, guys. Nah, selanjutnya ada Rumah Ambulan Bahu Reksa, guys. Rumah ambulans ini berlokasi di Jalan Bahu Reksa nomor 15, Bandung, Jawa Barat, guys. Konon katanya nih, sebelum rumah ini menjadi rumah angker, rumah ini sebenarnya adalah rumah biasa yang ditempati oleh orang Belanda, guys. Sampai akhirnya nih pada suatu hari, ketika keluarga Belanda itu lagi pengen keluar jalan-jalan, mereka ini malah mengalami sebuah kecelakaan dan mereka semua dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Namun sayangnya nih, ketika mereka sampai di rumah sakit, seluruh keluarga Belanda ini dinyatakan meninggal dunia, guys. Nah, awalnya nggak ada yang aneh dari kematian keluarga Belanda itu, guys. Namun kejadian mistis mulai terjadi ketika mobil ambulans yang mengantar satu keluarga Belanda ini menuju ke rumah sakit secara tiba-tiba berpindah ke rumah Bahu Reksa, guys. Atau ke rumah keluarga orang Belanda yang meninggal itu, guys. Nah, warga-warga sekitar jelas kaget dong pas tahu rumah itu tiba-tiba ada mobil ambulansnya. Padahal rumah itu sudah kosong semenjak keluarga Belanda itu meninggal, guys. Warga di sana pun segera atau mencoba untuk memindahkan mobil ambulans itu berkali-kali. Tapi anehnya mobil ambulans itu justru kembali lagi dan kembali lagi ke rumah Bahu Reksa itu, guys. Ambulans itu kayaknya enggan banget untuk ninggalin rumah Bahu Reksa itu. Karena beberapa kali pun warga mencoba untuk memindahkannya, dia bakalan kembali nongkrong di pekarangan rumah Bahu Reksa itu, guys. Nah, warga-warga di sana mulai capek dong mindah-mindahin ambulan itu berkali-kali dan nggak pernah berhasil. Sampai akhirnya mereka ini menyerah dan membiarkan ambulans itu menua bersama dengan rumah Bahu Reksa selama bertahun-tahun, guys. Nah, karena bertahun-tahun terbengkalai, tentu aja rumah itu auranya jadi makin angker kan, guys. Nah, warga-warga di sana pernah mengatakan jika mereka sering melihat penampakan pocong, tengkorak, dan kuntilanak merah di rumah itu, guys. Makhluk-makhluk ini sering sekali menampakkan dirinya ketika maghrib atau menjelang malam. Nah, beberapa warga juga mengatakan jika mereka pernah melihat mobil ambulans itu mondar-mandir di Jalan Bahu Reksa tanpa ada yang memudikannya, guys. Entah itu benar atau enggak, tapi itu adalah sebuah kesaksiannya, guys. Nah, setelah bertahun-tahun terbengkalai, akhirnya di tahun 2016, mobil ambulans yang sudah rapuh itu akhirnya berhasil dipindahkan dan dijual ke Bogor. Sedangkan rumah ambulans atau rumah Bahu Reksa itu sekarang sudah direnovasi dan keadaannya sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan ketika masih terkenal sebagai rumah ambulans, guys. Ya, kurang lebih kayak gini lah rumahnya sekarang. Gimana, ada yang pernah ke rumah ambulans ini, guys? Apakah kalian ada yang pernah melihat penampakan, atau mungkin di antara kalian ada yang pernah lihat penampakan di rumah ambulans ini?
Kalau misalnya ada, kalian boleh komen di bawah ya. Nah, selanjutnya ada rumah gurita, guys. Rumah mewah berlantai 3 dengan patung gurita yang sangat besar di atap rumahnya membuat rumah ini dijuluki sebagai rumah gurita. Rumah gurita berlokasi di kompleks perumahan Sukadamai, Kelurahan Sukagali, Kecamatan Sukajadi. Rumah ini awalnya dipercayai sebagai rumah pemujaan setan atau rumah untuk sekte-sekte sesat melakukan sebuah pemujaan, guys. Konon katanya nih, orang-orang dengan sekte sesat ini melakukan ritual pemujaannya di rumah itu, guys. Tapi sampai detik ini sebenarnya nggak pernah ada bukti jika memang tempat itu dijadikan sebagai tempat pemujaan, guys. Nah, beberapa orang ini pernah mewawancarai orang-orang atau warga-warga sekitar tentang rumah gurita itu, guys. Nah, dan warga-warga di sana pun mengatakan jika rumah itu sebenarnya bukanlah tempat pemujaan setan seperti yang orang-orang duga, guys. Ternyata rumah itu adalah milik seorang pengusaha yang bernama Franz, di mana Franz ini lebih banyak melakukan aktivitasnya di Jakarta, guys. Jadi rumah ini memang sering kosong dan hal itu dianggap penyebab dari rumah ini menjadi terlihat angker, guys. Nah, karena pemilik rumah ini sangat mencintai seni, tentu sangat wajar jika dia membuat rumah dengan patung gurita besar yang proses pembuatannya tentu sangat sulit, guys. Dan tentu itu hanya bisa dibuat oleh orang-orang dengan tingkat kesenian atau tingkat seni yang tinggi, kan, guys. Tapi karena bentuk guritanya itu sangat besar dan berwarna hitam, dan lokasi penempatannya yang sangat mencolok atau sangat kelihatan, tentu saja hal itu mengundang kengerian bagi orang-orang yang baru pertama kali melihatnya, guys. Nah, karena cerita seram tentang rumah gurita ini sudah terlanjur tersebar luas di internet, hal itu membuat seorang sutradara sampai membuatkan film untuk rumah gurita ini, guys. Film ini berjudul Rumah Gurita yang rilis pada tahun 2014 kemarin. Nah, selanjutnya ada Rumah Pengabdi Setan. Dari namanya aja udah serem ya, guys. Dan tentunya kalian udah gak asing sama nama Rumah Pengabdi Setan ini. Yap, ini adalah rumah yang digunakan sebagai set salah satu pembuatan film horor berjudul Pengabdi Setan. Rumah ini terletak di tengah-tengah perkebunan teh, guys. Rumah tua dengan gaya khas rumah Belanda ini konon katanya sudah ada sejak zaman Belanda. Pemilik rumah yang juga dikatakan adalah orang Belanda, dulunya dikabarkan adalah tuan tanah pemilik kebun teh itu, guys. Nah, menurut warga-warga sekitar, rumah ini memang terkesan angker. Warga di sana pernah mengaku jika mereka melihat sosok menir Belanda, sosok anak kecil berbahasa Belanda, dan juga sosok pocong di dalam rumah itu, guys. Tapi menariknya nih, sosok-sosok makhluk gaib itu nggak cuma ada di malam hari, guys. Warga di sana bahkan sering melihat sosok-sosok itu di siang hari. Banyak banget warga-warga di sana yang dulunya nggak berani melewati rumah itu. Tapi semenjak rumah itu dijadikan salah satu set dari pembuatan film horor dan juga dijadikan sebagai objek wisata, rumah ini selalu ramai dikunjungi orang dan warga-warga di sana pun sudah terbiasa dengan rumah itu, guys. Gimana, guys? Ada yang pernah main nggak sih ke rumah ini? Kalau Ai belum pernah sih main ke rumah ini, semoga next bisa main ke rumah ini ya, guys. Nah, selanjutnya ada Rumah Kentang. Rumah Kentang ini berlokasi di Jalan Aceh, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, guys. Wah, kayaknya di Bandung ini setiap sudutnya ini menyimpan banyak cerita mistis ya, guys. Karena hampir semua rumah-rumah angker ini kayaknya lokasinya di Bandung ya. Nah, jadi Rumah Kentang ini konon dulunya adalah rumah yang ditempati oleh keluarga Belanda. Nah, konon katanya keluarga Belanda ini sedang mengadakan pesta dan mereka sangat menikmati pesta itu, guys. Sampai-sampai mereka tidak menyadari jika salah satu anggota keluarganya yang merupakan seorang anak kecil tercebur ke dalam kuali yang sedang merebus kentang, guys. Nah, alhasil nih bocah ini pun meninggal dunia. Dan itulah asal muasal bau kentang yang sering tercium saat malam hari di rumah kentang itu, guys. Nah, konon katanya semenjak kejadian itu,
rumah kentang itu pun ditinggali dan sudah sangat lama kosong. Nah, karena sudah sangat lama kosong dan terbengkalai, tentu aura-aura keseraman atau aura-aura mistis menyelimuti rumah kentang itu, guys. Beberapa warga di sana juga mengatakan jika mereka pernah melihat penampakan sosok anak kecil berwajah hancur berdiri di depan pintu rumah itu, guys. Ada juga yang bersaksi jika mereka melihat sosok genderuwo dan sosok anjing besar yang dipercayai sebagai peliharaan dari makhluk gaib yang menempati rumah kentang itu, guys. Nggak cuma itu, guys, kecelakaan juga sering terjadi di sekitar lingkungan rumah kentang itu, guys. Banyak orang yang percaya jika kecelakaan yang terjadi di sekitar rumah kentang itu disebabkan oleh ulah makhluk gaib penghuni rumah kentang itu, guys. Nah, gimana, guys? Kalian ada yang pernah melewati rumah kentang ini, guys? Apakah kalian pernah mencium bau kentang ketika melewati rumah ini, guys? Kalau pernah, kalian boleh komen di bawah dan ceritain apa aja yang kalian alami ketika melewati rumah-rumah angker ini. Oke, guys, itulah beberapa rumah-rumah terangker yang ada di Indonesia. Kalau kalian punya cerita tentang rumah-rumah angker ini, kalian boleh banget komen di bawah. Dan kalian boleh ceritain apapun yang kalian alami ketika melewati rumah-rumah angker ini, guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti pas aku upload video baru, kalian bisa langsung klik dan nonton video aku, guys. See you!